Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari satu bagian Alkitab dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat 27. Dari bagian Alkitab ini saya mengangkat satu topik untuk kita renungkan, yaitu bukan kepemimpinan one man show. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan Engkau terus beri bagi kami mempelajari firman-Mu yang suci. Karena itu pada saat ini kami mohon sekali lagi Bapa, tolonglah kami, beri kami hikmat untuk terus mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu yang suci, tapi juga kesanggupan untuk menjalankan kehidupan yang benar, selaras dengan kesucian firman-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca bagian Alkitab dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengangkatan Hakim-Hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan beritahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadil di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi topik yang ingin saya bagi kepada saudara-saudara adalah bukan kepemimpinan one man show. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara sederhana istilah one man show berarti pertunjukan seorang diri. Tapi kalau
istilah ini kita kaitkan dengan kepemimpinan, maka istilah one man show berarti sebuah gaya kepemimpinan yang semuanya harus dipikirkan dan dilakukan seorang diri. Nah, saudara-saudara, biasanya gaya kepemimpinan one man show terjadi karena sang pemimpin merasa yang paling cerdas, paling mampu, paling berjasa, dan paling tahu. Ia juga tidak suka menerima nasihat dari orang lain. Dalam hal mengambil keputusan, biasanya sang pemimpin tidak membutuhkan pendapat dari pihak lain. Dia sangat meyakini bahwa semua keputusannya adalah tepat dan benar. Kalaupun ada rapat organisasi, biasanya keputusannya sudah disiapkan terlebih dahulu, sehingga fungsi rapat biasanya tinggal menjadi tempat untuk menyetujui keputusan yang sebenarnya sudah dibuat terlebih dahulu. Seringkali pemimpin bergaya one man show bisa sangat arogan dan ingin memonopoli atau menguasai segala sesuatu. Orang-orang dalam organisasi yang memiliki kemampuan atau memiliki kreativitas lebih biasanya akan dianggap sebagai pesaing, sebagai kompetitor, bahkan kadang-kadang dianggap sebagai ancaman. Gaya kepemimpinan ini juga tidak mengenal istilah pendelegasian kewenangan. Karena biasanya sang pemimpin sulit mempercayai orang lain, bahkan cenderung mencurigai orang lain. Dengan demikian, kalau ada orang yang mendapat pendelegasian kewenangan misalnya, biasanya hanya sebatas menjalankan keinginan atau keputusan pribadi sang pemimpin. Itulah juga sebabnya organisasi dengan gaya kepemimpinan one man show biasanya sulit melahirkan kader-kader pemimpin baru yang profesional. Nah, selain itu, pemimpin bergaya one man show biasanya akan mengklaim setiap kemajuan atau keberhasilan organisasi sebagai jasa atau sebagai prestasinya secara pribadi. Sebaliknya, ada kecenderungan untuk selalu mempersalahkan bawahan atau pihak lain kalau misalnya ada kerugian atau ada kegagalan dalam organisasi. Memang ada untungnya ialah pemimpin bergaya one man show suka bekerja keras, suka banting tulang, dan sulit berhenti sebelum membuahkan hasil. Dia berani melakukan apa saja demi keberhasilan, sekalipun untuk itu dia menjadi single fighter. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya gaya kepemimpinan one man show seperti itu sebenarnya hanya cocok untuk perusahaan pribadi. Model itu sangat tidak baik, sangat tidak tepat, sangat tidak sehat jika diterapkan dalam organisasi sosial, apalagi jika dijalankan dalam kepemimpinan organisasi gereja. Gereja sebagai organisasi maupun sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Kristus ada di dunia ini karena kehendak Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi inisiator adanya gereja. Yesus Kristus yang mendirikan gereja ada di dunia ini. Nah, untuk menjalankan fungsi-fungsi gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, melayani, mengabarkan Injil, mengabar, menggembalakan, dan membaharui, maka kita semua tahu berdasarkan pengajaran Alkitab bahwa Kristus sebagai kepala gereja memberikan bermacam-macam karunia. Sehingga gereja itu ibarat tubuh yang tidak hanya terdiri dari tangan saja atau kaki saja, dan juga tidak mungkin kaki misalnya bisa berkata dia lebih penting dari tangan atau sebaliknya. Semuanya menjadi penting sesuai fungsinya masing-masing. Demikian juga dalam hal kepemimpinan gereja. Sejatinya tidak boleh ada orang, ada pemimpin dalam gereja yang menganggap diri paling tahu, paling bisa, paling berjasa. Kita semua tidak boleh seperti itu. Semua pelayan-pelayan gereja, entah saudara diaken, saudara syama, saudara penatua, saudara gembala, saudara pendeta, hamba Tuhan, orang-orang yang bekerja khusus dalam gereja, tidak boleh menganggap diri kita paling tahu, paling bisa, paling berjasa. Karena sebenarnya saya katakan tadi di atas, Tuhan telah memberikan karunia yang berbeda-beda, karunia yang bermacam-macam, dan
itu tidak sama kepada semua orang. Tuhan memberikan itu menurut kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal membicarakan kepemimpinan gereja, maka perikop Keluaran 18 ayat 13 sampai 27 yang baru kita baca tadi sebenarnya memberikan hal-hal penting untuk kita perhatikan. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa pada awalnya Musa itu tidak layak, maksudnya merasa tidak layak, dan karena itu dia menolak untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Namun pada akhirnya kita juga semua tahu ketika Tuhan tetap menghendaki dia untuk menjadi pemimpin, secara khusus pemimpin pembebasan bangsa Israel dari Mesir, akhirnya dia menjalankan itu dengan setia. Nah, menariknya saudara, setelah Musa menerima mandat dari Tuhan itu, dia bekerja keras. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia memimpin bangsa itu dengan sangat luar biasa. Dan secara khusus perikop yang kita baca ini memberi sedikit gambaran tentang hal itu. Musa kita tidak mendapati Musa suka bersenang-senang, suka pelesir, suka berfoya-foya. Tapi dia telah menjalankan tugas tanggung jawabnya secara total. Musa menjadi teladan bagi para orang Kristen hari ini, secara khusus bagi kepemimpinan gereja, bagi pelayanan gereja di hari ini, dalam hal totalitas hidup dalam melayani umat Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat 13-16, dikatakan Musa, sudah perhatikan ayat itu, duduk dari pagi sampai petang. Untuk apa? Untuk melayani umat Tuhan. Untuk menerima orang-orang yang datang kepada dia, membawa perkara-perkara mereka kepada Musa, untuk mengadili perkara-perkara mereka, untuk menyampaikan petunjuk Tuhan, untuk menyampaikan ketetapan Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang Israel yang datang kepadanya. Dalam pekerjaan itu, saudara, kita yakin tidak mungkin, sekali lagi dalam pekerjaan itu tidak mungkin Musa memandang bulu. Dia pasti tidak membedakan orang kaya dengan orang miskin. Pasti semua diperlakukan sama. Nah, karena itu hal seperti ini, prinsip seperti ini sangat patut diteladani oleh para pelayan Tuhan, para pelayan gereja hari-hari ini. Tidak memandang bulu dalam pekerjaan pelayanan, tidak hanya mengutamakan orang-orang yang kaya, orang-orang yang beruang, orang-orang yang memberi sumbangan banyak di gereja, lalu orang-orang miskin kadang-kadang terabaikan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah dalam konteks ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa Musa seperti dikata-kata dia telah melakukan pekerjaan dengan sangat luar biasa, pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada dia. Tapi sekali lagi persoalannya adalah Musa melakukan tugas-tugas berat itu seorang diri, sehingga kita patut menduga bahwa beban kerja itu tentu sangat terasa berat. Sungguh pun Musa memang tidak mengatakan itu. Misalnya, dalam hal mengadili perkara atau perselisihan atau sengketa yang dihadapi umat Israel. Ketika mereka membawa perkara mereka kepada Musa, Musa menghadapi sendiri. Dengan begitu kita sekali lagi patut menduga bahwa penyelesaian satu perkara bisa sangat lama. Sebab misalnya setiap orang mungkin akan menunggu lama dalam antrian untuk tiba giliran perkaranya diajukan kepada Musa. Tapi kita juga mungkin bisa memaklumi kondisi itu, sebab pada satu sisi kita memaklumi, kita mengerti bahwa bangsa itu untuk masa kira-kira 430 tahun telah menjadi budak di Mesir. Sehingga mungkin ini kita menduga saja, mungkin belum ada orang yang dipandang Musa sebagai orang yang berpengalaman untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Mereka sekian lama telah menjadi budak. Mereka sangat mungkin pendidikannya rendah. Pengalaman-pengalaman kepemimpinan, pengalaman-pengalaman untuk mengadili perkara-perkara orang itu juga mungkin sangat terbatas atau sangat diragukan. Firman Tuhan yang tertulis juga belum ada sampai saat itu. Pada sisi lain, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa Musa
secara pribadi, selain memang dia yang diangkat langsung oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel, dia juga, Alkitab mengatakan dia itu telah dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan Musa itu sangat berkuasa dalam perkataan maupun perbuatan. Saudara boleh baca dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Nah, kemudian juga Musa adalah satu-satunya yang pada saat itu boleh berbicara secara langsung dengan Tuhan, mendapatkan firman Tuhan secara langsung, sehingga dia, Musa, menjadi satu-satunya tempat umat bertanya tentang, misalnya tentang kehendak Tuhan. Nah, dalam kondisi dilematis seperti itu, kita percaya bahwa Tuhanlah yang kemudian mengutus Yitro, yang adalah mertua Musa, untuk memberi nasihat yang sangat baik kepada Musa, tapi juga menjadi sesuatu yang patut kita pelajari, kita renungkan, kita hidupi dalam kehidupan pelayan gereja hari-hari ini. Bagi Yitro, apa yang dilakukan Musa itu tidak baik. Sudah perhatikan di ayat 17. Bahwa pola kepemimpinan yang diterapkan Musa sangat membuat Musa, bahkan umat Israel itu kelelahan, kata Yitro. Pola itu tidak efektif. Pola itu tidak efisien. Nah, mungkin Musa sampai sejauh itu memang tidak menganggap diri paling pandai. Kita yakin tidak ada tanda-tanda Musa menganggap diri paling pandai, paling mampu, paling bisa. Tidak. Pasti Musa juga tidak sedang menerapkan pola kepemimpinan one man show. Kita yakin itu. Namun tetap saja, kalau saya boleh membahasakan ini, bagi Yitro, Musa tetap saja tidak boleh menjadi single fighter. Nah, karena itu solusi yang ditawarkan oleh Yitro adalah, pertama, Musa tetap menjalankan dua tugas utamanya, yakni di satu pihak mewakili umat Israel di hadapan Tuhan. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal berdoa syafaat, dalam hal memohonkan kebaikan-kebaikan bagi umat. Tapi sekaligus Musa juga mewakili Tuhan di hadapan umat Israel dalam hal mengajarkan firman Tuhan. Nah, itu saudara perhatikan di ayat 19-20. Jadi tugas ganda. Musa menjadi penyambung lidah umat Israel sekaligus menjadi penyambung lidah Tuhan. Di hadapan Tuhan dia mewakili umat, dan di hadapan umat dia mewakili Tuhan. Nah, sampai pada saat itu, dua tugas suci itu belum boleh diserahkan kepada orang lain. Itu tetap menjadi tanggung jawab Musa. Dan Tuhan belum mengangkat orang lain. Nah, ini ditegaskan oleh Yitro. Musa harus menjalankan tugas itu. Itu tugas penting, tugas yang suci, tugas yang sampai pada saat itu belum bisa didelegasikan kepada orang lain. Nanti di kemudian hari Tuhan mengangkat orang lain. Tuhan mengangkat Yosua, Tuhan mengangkat nabi-nabi, Tuhan mengangkat orang-orang lain untuk menjadi penyambung lidah Allah. Lalu hal kedua, dalam bacaan kita mendapati bahwa Yitro mengusulkan bahwa akan sangat baik bila Musa mengangkat pemimpin-pemimpin yang nanti akan dipilih dari antara umat Israel untuk membantu Musa dalam melayani umat Tuhan. Di Alkitab dijelaskan mereka akan menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Tapi ada juga yang menarik untuk kita perhatikan adalah Yitro juga memberikan 4 kriteria yang harus menjadi syarat bagi para pemimpin yang akan diangkat Musa itu. Yaitu yang pertama, cakap. Cakap secara sederhana berarti orang yang tahu dan mampu melakukan tugas yang diberikan kepada dia. Nah, yang menarik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus adalah dari 4 syarat yang diberikan oleh Yitro, kita boleh belajar hal penting. Yang kadang-kadang terabaikan dalam misalnya proses-proses pemilihan pelayan khusus di gereja kita hari ini. Kadang-kadang yang dipilih menjadi pelayan khusus, syarat pertama adalah misalnya mereka yang rajin memberi sumbangan banyak ke gereja. Mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang berpangkat. Tapi faktanya yang terjadi kadang-kadang mereka sebenarnya
tidak memiliki dalam tanda kutip kecakapan untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pelayan khusus. Mereka punya kelebihan karena punya banyak uang, mereka orang kaya, tapi mereka sebenarnya tidak punya kecakapan, mereka tidak diberi karunia untuk misalnya menjalankan tugas-tugas sebagai pelayan khusus. Nah, saya berharap kita harus berhati-hati tentang ini, sehingga kadang-kadang prinsip-prinsip Alkitab kita abaikan, tapi kita mengikuti prinsip-prinsip dunia yang banyak kali berbenturan dengan prinsip-prinsip kitab suci. Karena itu, bagi Yitro, yang pertama adalah orang itu harus cakap. Jadi, kemampuan itu memang diperhatikan. Dia harus tahu apa yang akan dia kerjakan, dia harus mampu melakukan apa yang dipercayakan kepada dia. Sehingga kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan gereja, ada banyak orang yang dipilih menjadi pelayan khusus hanya karena dia punya banyak uang. Tapi setelah dia dipilih sampai selesai satu periode pelayan misalnya, dia tidak pernah menjalankan tugasnya secara maksimal. Bahkan hal-hal yang paling mendasar, yaitu misalnya pekerjaan melayani, pekerjaan-pekerjaan penggembalaan, atau mengajarkan firman Tuhan. Memimpin ibadah, mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat dan melakukan kerja-kerja penggembalaan, itu tidak dilakukannya. Sehingga yang terjadi tidak bisa dipungkiri bahwa ada pelayan khusus yang hanya dijadikan, maafkan untuk menggunakan istilah ini, kadang-kadang hanya dijadikan sebagai semacam mesin ATM dari anggota jemaat. Jadi mereka memanfaatkan dia. Tapi sebaliknya juga mereka meskipun tahu mereka tidak punya kecakapan, tidak punya kemampuan, tapi mereka menjadikan itu, ada orang-orang yang bersedia malah mencalonkan diri menjadi pemimpin hanya untuk mencari nama. Nah, perhatikan di sini bagi Yitro, pertama dia harus cakap. Sekali lagi, cakap artinya orang yang tahu dan mampu melakukan apa yang dipercayakan kepada dia secara khusus dalam membantu Musa dalam memimpin, melayani umat Israel. Yang kedua, Yitro memberikan syarat yang kedua adalah dia harus takut akan Allah. Orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang pasti tidak berani bermain-main dengan dosa. Orang-orang yang akan menjalankan tugas-tugas dalam kesucian. Orang-orang yang akan menjalankan tugasnya tegak lurus. Orang-orang yang tidak akan pernah memanfaatkan jabatan-jabatan pelayanan itu untuk mencari nama, untuk mencari muka, untuk mencari kekayaan. Nah, sangat berbahaya ketika hal-hal seperti ini diabaikan, gereja menjadi pudar, gereja tidak berbeda dengan organisasi-organisasi sosial yang lain, organisasi politik. Nah, karena prinsip takut akan Allah terabaikan. Jadi, tidak hanya berhenti pada dia memiliki kemampuan. Ada banyak orang memiliki kemampuan, memiliki potensi, memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Misalnya dalam hal manajemen organisasi. Menurut prinsip-prinsip umum. Tapi menjadi sangat lemah dalam hal menjaga kekudusan hidup. Nah, itu yang terjadi kadang-kadang. Berapa banyak pelayan khusus yang di kantor dia punya misalnya punya jabatan, karena dia memang punya keahlian, punya kemampuan, karena tingkat pendidikannya juga tinggi. Tapi pada sisi lain, dia tidak mementingkan kesucian seksual. Karena apa? Tidak memiliki prinsip hidup yang takut akan Allah. Nah, karena itu bagi Yitro yang kedua, dia harus takut akan Allah. Yang ketiga, dia harus dapat dipercaya. Dia tidak akan membocorkan rahasia orang. Dia akan menjaga rahasia pelayanannya. Dia dapat dipercaya. Ini ada banyak orang yang pintar, ada banyak orang yang berpendidikan tinggi. Tapi kadang-kadang mereka juga sulit dipercaya. Nah, yang menarik di sini bagi Yitro, mereka harus dapat dipercaya. Mereka memiliki trust, memiliki kepercayaan. Dan ini menjadi hal-hal yang penting untuk kita kita terapkan, kita pikirkan dalam kita misalnya memilih calon-calon pelayan khusus gereja di hari-hari ini. Apakah orang itu dapat dipercaya? Apakah dia menjadi seorang pelayan yang bisa menyimpan rahasia? Atau jangan-jangan dia adalah banyak fakta. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang bocor mulut. Tidak
bisa menyimpan rahasia orang. Nah, ini menjadi penyebab persekutuan itu bisa hancur kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang bocor mulut, yang tidak bisa dipercaya. Nah, karena itu Yitro mengingatkan, mereka harus orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau mereka tidak bisa dipercayai, pelayan mereka tidak bisa berjalan dengan efektif, dengan efisien. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya yang disampaikan oleh Yitro adalah mereka harus benci kepada pengejaran suap. Mereka anti korupsi. Mereka tidak menjadi gila kekayaan. Mereka tidak menjadi hamba uang. Nah, ini menjadi penting. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tidak dikuasai oleh mamonisme. Menjadi pelayan Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh uang, oleh orang-orang kaya, oleh sampul. Motivasi pelayannya bukan untuk mengejar uang. Saya kira ini semua bisa dikaitkan. Nah, mari kita belajar hal-hal sangat sederhana tapi sangat prinsipil untuk membangun kehidupan gereja Tuhan. Akan sangat berbahaya kalau misalnya dalam hal pemilihan-pemilihan pelayan khusus mulai ada praktek-praktek politik uang sebagaimana yang terjadi dalam dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah atau pemilihan-pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat. Sangat berbahaya. Apalagi misalnya pemilihan-pemilihan pelayan khusus yang terjadi di tingkatan sinode. Ada banyak persoalan di masa lalu yang saya kira sudah menjadi rahasia umum. Tidak sedikit orang yang demi mendapatkan jabatan sebagai pemimpin organisasi gerejawi, dia menghalalkan segala cara termasuk menggunakan politik uang. Orang-orang seperti ini, apakah pantas menjadi pelayan Tuhan yang akan membangun kerajaan Allah, yang memberi pengharapan kepada dunia, yang akan menjadi kesaksian, yang akan menjadi geram dan terang, begaram dan terang dunia? Tidak bisa. Nah, karena itu mari kita kembali kepada prinsip-prinsip gereja yang suci, yang termasuk dalam hal memilih pemimpin-pemimpin, memilih pelayan-pelayan gereja bukan karena uang, tapi justru pilihlah mereka yang benci kepada korupsi, yang benci kepada pengajaran suap, yang benci mempraktekkan money politik dalam hal memperoleh kekuasaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga belajar hal penting di sini bahwa dalam hal misalnya, dalam hal membuat mujizat, dalam hal bernubuat, Musa lebih unggul dari Yitro, tentu. Tapi dalam hal manajemen pemerintahan, kita dapati dalam bagian ini bahwa ternyata Yitro lebih unggul dari Musa. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang-orang yang menjadi pemimpin dalam gereja. Selalu menganggap dia yang paling tahu, yang paling bisa. Padahal sebagaimana saya katakan di atas tadi, Tuhan telah membagi karunia-karunia yang berbeda-beda pada setiap orang, termasuk dalam hal kepelayanan gereja Tuhan. Mari menyadari bahwa setiap orang di dalam organisasi itu ada keunggulan-keunggulan, ada potensi-potensi, ada karunia-karunia yang Tuhan beri kepada mereka yang sangat mungkin Tuhan tidak beri bagi kita. Tapi juga hal yang berikut yang perlu kita pelajari, kita perhatikan dari bagian ini adalah ketika Yitro memberi nasihat kepada Musa, Musa mendengar, dia menerima, bahkan dia melaksanakan semua nasihat dari Yitro tersebut. Musa bagi saya, bagi kita semua menjadi teladan bagi kepemimpinan gereja masa kini. Untuk apa? Untuk tidak boleh ada orang di dalam gereja, tidak boleh ada orang, tidak boleh ada pemimpin, tidak boleh ada pelayan khusus dalam gereja yang merasa diri paling benar, paling tahu, paling mampu. Akhirnya tidak terbuka kepada orang lain. Tidak terbuka pada pemikiran-pemikiran, pada nasihat-nasihat orang lain. Saudara-saudara, kebesaran hati seorang pemimpin atau pelayan Tuhan sesungguhnya juga bisa terlihat pada saat bagaimana ia mau terbuka kepada nasihat orang lain seperti yang diteladankan oleh Musa bagi kita. Sungguh pun mungkin
tingkat pendidikan orang itu, kedudukan orang itu misalnya lebih rendah dari kita. Tapi belajarlah untuk menganggap bahwa di dalam diri orang lain ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Maka sekali lagi renungan ini hendak mengajak kita supaya jangan ada pelayan gereja, jangan ada pemimpin gereja yang one man show. Dalam hal kepemimpinan dan kepelayanan gereja, jangan ada yang memonopoli pelayanan. Karena menganggap diri dia yang paling tahu, paling bisa, paling benar, itu sangat membahayakan gereja. Itu membuat gereja sakit, itu membuat gereja tidak sehat. Sebaliknya, mari kita bergumul, kita berusaha, kita berjuang dengan sungguh-sungguh sambil meminta pertolongan dari Tuhan, sambil meminta bijaksana dari Tuhan untuk menjalankan tugas kepemimpinan, tugas kepelayanan secara bersama, melibatkan semua pihak dalam kesadaran kita sebagai satu tubuh Kristus dengan berbagai talenta yang Tuhan beri untuk kebaikan umat Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Sampai di sini perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.